Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang kejutkan suami dengan kehamilan. Aku lebih terkejut saat suami serahkan ini. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kejutkan suami dengan kehamilan. Aku lebih terkejut saat suami serahkan ini. Mira, seorang wanita berusia 27 tahun, telah memutuskan untuk menikah pada usia 25 tahun. Dengan harapan bahwa pernikahan akan membuat hidupnya lebih terjamin. Sebagai anak buruh tani, Mira sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia tidak memiliki kemewahan seperti skincare atau produk kecantikan lainnya. Sehingga ia hanya mengandalkan bahan-bahan alami seperti batu halus untuk scrub, minyak zaitun untuk merawat bulu mata dan alis, serta melembabkan bibir. Meskipun sederhana, Mira merasa bahagia saat dilamar oleh seorang pria kaya bernama Sultan, yang konon memiliki kekayaan yang melimpah dan memiliki sawah di desa mereka. Setelah menikah, Mira dibawa ke rumah Sultan yang terletak di tengah kota. Namun setelah setahun berlalu, Mira belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Hal ini membuatnya merasa khawatir dan gelisah. Terutama karena stereotip bahwa orang desa cenderung subur dan sehat. Mira merasa tertekan dengan ekspektasi sosial yang menuntutnya untuk segera hamil dan memberikan keturunan bagi keluarga Sultan. Setiap hari, Mira merenungkan keadaannya. Ia merasa tertekan dengan tekanan sosial dan harapan untuk segera hamil. Meskipun Sultan tidak pernah menunjukkan kekecewaan, Mira merasa bahwa ia belum memenuhi ekspektasi sebagai seorang istri. Ia merasa kesepian dan terisolasi di tengah kota yang begitu berbeda dengan desa tempat ia dibesarkan. Suatu hari, Sultan mengajak Mira untuk berbicara secara pribadi. Dengan lembut, Sultan berbagi perasaannya dan memberikan dukungan penuh pada Mira. Sayang, aku tahu kamu merasa tertekan dengan situasi kita. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu apa adanya, tanpa harus memiliki keturunan. Kita bisa bahagia tanpa harus terbebani oleh ekspektasi orang lain. Ucap Sultan dengan penuh kasih sayang. Kata-kata Sultan membuat hati Mira tersentuh. Ia merasa lega dan dicintai apa adanya oleh Sultan. Dukungan dan pengertian dari Sultan membuatnya merasa lebih kuat dan percaya diri. Mira menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya dari memiliki keturunan, tetapi juga dari hubungan yang penuh kasih dan pengertian. Dengan penuh cinta dan harapan baru, Mira dan Sultan memulai babak baru dalam pernikahan mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung, menghargai, dan mencintai satu sama lain, tanpa harus terbebani oleh ekspektasi sosial.
Mira merasa bahagia karena memiliki pasangan yang selalu ada untuknya, mendukungnya dan mencintainya apa adanya. Hari ini, Mira dan Sultan memiliki jadwal penting untuk pergi ke dokter. Mereka berdua menjalani program kehamilan dengan harapan bisa berhasil. Meskipun beberapa bulan sebelumnya mereka sudah mencoba, namun tidak berhasil. Kegagalan sebelumnya membuat mereka bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebabnya? Meskipun demikian, mereka berdua tetap optimis dan siap untuk memiliki anak, baik secara fisik maupun mental. Pagi-pagi buta, Mira bangun sejak pukul 6 untuk pergi mengantri di rumah sakit umum terdekat dengan harapan bisa berkonsultasi dengan dokter tepat waktu. Sultan yang selalu mendukungnya menemani Mira dalam setiap langkahnya. Mereka tiba di rumah sakit dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Saat giliran Mira untuk bertemu dengan dokter, Sultan tetap setia mendampingi di sampingnya. Mereka berdua duduk di hadapan dokter dan mulai berbicara tentang rencana kehamilan mereka, serta keluhan yang mereka rasakan karena belum juga berhasil hamil. Saat Mira dan Sultan duduk di hadapan dokter, suasana ruangan terasa hening. Sultan memegang erat tangan Mira sebagai tanda dukungan dan kebersamaan mereka dalam setiap langkah perjalanan kehamilan. Dokter mendengarkan dengan seksama setiap cerita dan keluhan yang disampaikan oleh Mira dan Sultan. Dengan penuh empati, dokter memberikan penjelasan yang jelas dan mendalam mengenai proses kehamilan serta kemungkinan penyebab kegagalan sebelumnya. Dokter juga memberikan saran dan rekomendasi yang tepat untuk membantu proses kehamilan mereka. Dokter dengan penuh perhatian mendengarkan cerita mereka. Kami sudah mencoba beberapa bulan lalu, Dok, tapi belum juga berhasil, ucap Mira dengan suara lembut namun penuh harapan. Dokter mengangguk memahami. Saya mengerti betapa sulitnya proses ini bagi kalian berdua. Mari kita coba mencari tahu penyebabnya dan mencari solusi yang terbaik untuk Anda. Sultan menambahkan, kami sangat siap memiliki anak dan kami ingin memastikan bahwa kami melakukan yang terbaik untuk proses kehamilan ini. Dokter tersenyum. Saya menghargai tekad dan keinginan Anda. Kita akan mencari solusi bersama dan berusaha untuk meraih kehamilan yang diimpikan. Setelah mendengarkan penjelasan dan saran dari dokter, Mira dan Sultan merasa lega dan lebih optimis. Mereka meninggalkan ruang dokter dengan perasaan yang lebih ringan dan hati yang penuh harapan. Mira merasa lega bisa berbicara dengan dokter dan mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Sultan juga merasa bersyukur atas dukungan dan kehadirannya di samping Mira dalam setiap langkah perjalanan kehamilan mereka. Meskipun masih ada ketidakpastian, namun keberanian dan harapan mereka tidak pernah pudar. Setelah konsultasi selesai, Mira dan Sultan meninggalkan ruang dokter dengan perasaan yang lebih tenang dan optimis. Mereka berdua saling bertatap mata, saling memberi dukungan dan keyakinan bahwa suatu hari mereka akan memiliki anak yang mereka nantikan. Dengan langkah tegar dan hati yang penuh harapan, mereka melangkah keluar dari rumah sakit, siap menghadapi setiap tantangan dan rintangan yang ada di depan mereka dalam perjalanan menuju kebahagiaan keluarga yang mereka impikan.
Dalam setiap langkah perjalanan kehamilan mereka, mereka saling mendukung dan berjanji untuk tetap kuat dan bersabar menghadapi setiap tantangan yang mungkin mereka hadapi. Dengan keyakinan dan cinta yang tulus, Mira dan Sultan siap untuk menghadapi masa depan yang penuh harap dan kebahagiaan bersama. Saat Mira tiba di rumah, Sultan langsung pergi ke tempat kerjanya tanpa sempat masuk ke dalam rumah. Begitu pintu terbuka, ia disambut oleh kehadiran ibu mertuanya yang tampak sudah berada di rumah sejak lama. Ibu mertua terlihat antusias menyambut kepulangan Mira. Mungkin ingin mendengar kabar dari kunjungan ke dokter tadi. Tanpa menunggu lama, ibu mertua langsung menanyakan bagaimana tanggapan dokter dan siapa yang sebenarnya bermasalah. Apakah Mira atau Sultan? Hal seperti itulah, yaitu pertanyaan tersebut terasa sensitif bagi Mira. Karena menjadi orang dewasa yang belum memiliki anak seringkali menjadi topik yang sensitif. Meskipun merasa sedikit tertegun dengan pertanyaan ibu mertua, Mira berusaha menjawab dengan ramah dan tenang. Ibu, dokter memberikan beberapa saran dan rekomendasi untuk kami. Belum ada keputusan pasti, tapi kami akan terus berusaha dan mendukung satu sama lain dalam proses ini. Ucap Mira dengan suara yang penuh keyakinan. Ibu mertua menatap Mira dengan penuh perhatian dan kehangatan. Anakku, jangan terlalu terbebani dengan harapan dan ekspektasi. Yang terpenting adalah kesehatan dan kebahagiaan kalian berdua. Ucap ibu mertua dengan lembut. Mira merasa lega mendengar kata-kata ibu mertua yang penuh pengertian. Ia merasa didukung dan disayangi oleh keluarga Sultan. Meskipun topik mengenai kehamilan adalah hal yang sensitif, namun kehangatan dan dukungan dari keluarga membuatnya merasa lebih kuat dan tenang. Sementara itu, Sultan tiba di rumah dan melihat kehadiran ibu mertuanya. Ia langsung menghampiri Mira dan ibu mertuanya dengan senyum hangat. Maafkan aku, Ma. Aku langsung pulang kerja karena ingin bersama keluarga. Ucap Sultan dengan penuh kelembutan. Ibu mertua tersenyum dan mengelus kepala Sultan. Tidak apa-apa, Nak. Yang terpenting adalah kita saling mendukung dan bersama dalam setiap langkah kehidupan. Kita akan melewati semua ini bersama-sama. Dalam kehangatan keluarga, Mira merasa bersyukur memiliki dukungan dan cinta dari keluarga Sultan. Meskipun perjalanan menuju kehamilan tidaklah mudah, namun dengan cinta, dukungan, dan keyakinan dari orang-orang terkasih, ia merasa yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Walaupun banyak dukungan dari orang tersayang, bukan berarti pertanyaan itu akan hilang begitu saja. Bahkan setiap saat akan terus terdengar, seperti saat ini misalnya. Pak Sutri sebelah sudah punya anak ya, padahal baru nikah 4 bulan. Ujar ibu-ibu yang baru datang. Gelagatnya mengajak gibah. Mira tersenyum tipis. Ia sedikit menyingkir memberi tempat pada ibu itu, sehingga berada di antara Mira serta satu ibu yang berangkat belanja bersama dengannya, karena memang rumah saling berdekatan. Itu yang cewek sudah hamil duluan, balas ibu yang lain. Disambut kekahan yang lainnya. Tukang sayur turut menimpali berita panas itu. Yang penting punya anak ya, Bu. Zaman sekarang gampang banget punya anak, coblos langsung hamil. Perkataan yang satu itu sontak menghunus hati Mira. Ia tersenyum kecut. Menunduk sembari terus memilih sayuran. Tetap saja ia akan mendengarkan selama ia masih di sini. Jadi ia ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Oh iya, Mira, udah berarti belum?
Tanya ibu yang baru datang tadi, langsung menepuk bahu Mira. Pertanyaan yang sama ketika ia pulang ke desa, seperti Mira jualan saja. Ini sudah ada sejak dulu, khas orang Jawa. Bati yang artinya isi atau berisi anak atau belum. Ibaratnya Mira dibeli sultan, lalu untung ruginya tergantung kehamilan. Mau tak mau melihat wajah ibu itu sambil tersenyum. Belum rezeki, Allah masih nunda anak kami. Orang yang belanja sayur di sini tertegun, menatap Mira tak percaya, tapi mereka tidak meneruskan. Karena ia buru-buru membayar dan pergi. Sebanyak apapun lontaran yang dikatakan padanya, ia tidak bisa terbiasa, entah sampai kapan. Selama 2 tahun berlalu sejak program kehamilan terakhir yang Sultan dan Mira jalani yang sayangnya gagal, kehidupan mereka terasa berjalan tanpa arah. Sultan mulai menyerah dan tidak lagi memberikan dukungan yang sama untuk upaya kehamilan Mira. Meskipun begitu, mereka tetap menjaga hubungan suami istri dengan harapan akan datangnya keajaiban. Sultan tampak agak acuh terhadap keinginan Mira dan ibu mertua yang jarang mengunjungi rumah, hanya berkomunikasi dengan Sultan bila ada keperluan penting. Mira merasa seolah-olah semua orang menghindarinya atau sudah tidak peduli lagi. Namun di tengah segala ketidakpastian dan kesendirian, Mira tetap mempertahankan semangatnya untuk memiliki seorang anak. Setiap malam ia melaksanakan sholat dan berdoa dengan penuh harap, serta menjaga gaya hidup sehat yang konsisten. Meskipun sulit, Mira tetap yakin bahwa keajaiban akan datang. Dokter percaya bahwa tidak ada masalah kesehatan yang menghalangi proses kehamilan bagi keduanya. Mira memilih untuk tetap optimis dan berusaha keras, meskipun terkadang ia merasa sendirian dalam perjuangannya. Setiap hari, Mira terus berusaha menjaga kesehatan dan semangatnya. Ia memperhatikan pola makan, berolahraga secara teratur, dan tetap menjalani kehidupan sehat. Meskipun rasa putus asa sesekali datang, namun ia terus mempertahankan keyakinannya bahwa suatu hari nanti impian memiliki seorang anak akan menjadi kenyataan. Di tengah hening malam, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, Mira duduk sendiri di ruang tamu. Dengan hati yang penuh harap, ia menutup mata dan berdoa dengan penuh keyakinan. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan keajaiban kehidupan, agar rahimnya dapat diisi dengan anugerah kehidupan. Setiap langkah kehidupan Mira dipenuhi dengan harapan dan doa. Meskipun terkadang ia merasa sendirian dalam perjuangannya, namun ia yakin bahwa cinta, keyakinan, dan kesabaran akan membawanya melalui setiap rintangan. Dalam keheningan malam, Mira terus berdoa dan berharap, siap menerima keajaiban hidup yang akan datang. Beberapa minggu berlalu, Mira mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Badannya terasa pegal, dan setiap pagi ia merasa mual yang tak kunjung reda. Bahkan sensitif terhadap bau-bauan sekitarnya. Gejala ini terus dirasakannya selama seminggu penuh, membuatnya yakin bahwa ini bukanlah demam biasa. Dengan hati penuh harap dan jantung yang berdebar kencang, Mira memberanikan diri untuk pergi ke rumah sakit seorang diri. Sementara Sultan sibuk dengan pekerjaannya. Setibanya di rumah sakit, Mira langsung dirujuk ke dokter kandungan, bukan ke dokter umum. Meskipun penuh kekhawatiran, Mira pasrah dan berusaha menjaga ketenangan. Dalam hatinya, ia mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Dan benar saja,
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Mira positif hamil dengan kandungan berusia 1 minggu. Tangis kebahagiaan tak tertahankan pecah dari matanya. Ia merasa ini adalah jawaban dari doa-doanya dan usahanya selama ini. Dengan surat dari dokter yang berisi kabar bahagia itu, Mira pulang dengan hati penuh kegembiraan dan harap. Ia tak sabar untuk memberitahu Sultan tentang kehamilannya. Meskipun Sultan sedang sibuk dengan pekerjaan, Mira punya rencana untuk memberikan kejutan ketika suaminya pulang. Hari itu Sultan pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja. Mira menyambutnya dengan senyuman ceria di depan pintu, sambil menyembunyikan surat dari dokter di belakang punggungnya. Namun kejutan datang ketika Sultan menyerahkan selembar kertas padanya. Mira terkejut saat menyadari bahwa kertas itu adalah surat yang ia sembunyikan. Air matanya langsung mengenang di pelupuk mata saat ia membaca isinya. Sultan memutuskan untuk menceraikannya. Perasaan Mira campur aduk. Ia merasa sedih dan terpukul oleh keputusan tiba-tiba Sultan. Dalam keadaan hamil, perasaannya lebih sensitif dan rapuh. Mira menahan air matanya agar tidak jatuh di depan Sultan. Sementara hatinya hancur oleh keputusan yang diambil oleh suaminya. Mira merasa hancur dan terpukul. Dengan suara gemetar, ia bertanya pada Sultan. "Kenapa Sultan? Mengapa kau memilih untuk menceraikanku?" Sultan menatapnya dengan ekspresi serius. "Mira, aku merasa tidak siap untuk memiliki tanggung jawab sebagai seorang ayah. Aku butuh waktu untuk menemukan diriku sendiri." Air mata Mira mulai berlinang, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Tapi Sultan, kita sudah berjuang bersama-sama untuk punya anak. Kenapa kamu menyerah begitu cepat?" Sultan menggeleng. "Maaf Mira, aku harus menyelesaikan urusanku sendiri terlebih dahulu. Aku harap kamu bisa memahami." Dalam keheningan yang menyelimuti ruang tamu, Mira menundukkan kepala, mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh. Setelah beberapa saat berdiam diri, ia akhirnya angkat bicara. "Baiklah Sultan, jika itu keputusanmu, aku akan membiarkanmu pergi." Sultan merasa sedih melihat ekspresi sedih Mira. "Maafkan aku Mira, aku harap kamu bisa melanjutkan hidupmu dengan baik," ucap Sultan dengan suara yang penuh penyesalan. Setelah Sultan pergi, Mira duduk sendirian di ruang tamu, merenungkan keputusannya dalam hati yang penuh keputusasaan. Ia merasa bahwa ia harus kuat untuk menghadapi masa depan yang tak terduga. Meskipun hatinya hancur, ia merasa bahwa ia harus melindungi dan merawat anak yang dikandungnya dengan penuh kasih sayang. Dengan tekad yang teguh, Mira siap untuk menjalani perjalanan sebagai seorang ibu tunggal. Siap untuk memberikan segala yang terbaik bagi anak yang dikandungnya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.